Shalom teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kelompok kami ini menjelaskan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing, yang dimulai dari saya. Yaitu perkenalkan, nama saya Ardianto Silalahi dengan NIM 200101202. Shalom, perkenalkan, saya Dian Lorenza Ritonga, NIM 2101209. Topik pembahasan saya yaitu merumuskan indikator. Terima kasih. Shalom, saya Cindi Desprina Maharaja dengan NIM 200101205. Nah, di sini saya akan membahas fungsi indikator. Shalom, perkenalkan nama saya Febrianti Sagala dengan NIM 20101221. Saya akan menjelaskan materi kami tentang pengertian pembelajaran. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Priska Togatorok dengan NIM 201011197. Pembahasan saya yaitu tentang tujuan belajar. Shalom, perkenalkan nama saya Santi Perawati Purba dengan NIM 2101195. Saya akan menjelaskan bagian tentang tujuan pembelajaran. Indikator mempunyai peranan sangat penting dalam rancangan persiapan pembelajaran, karena proses belajar mengajar yang baik harus direncanakan dengan baik pula. Pengembangan indikator yang baik akan mengukur kompetensi dasar dan standar kompetensi yang dikehendaki oleh kurikulum di sekolah, karena indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perilaku siswa yang terukur melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator tadi dikembangkan sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran, dan satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Melalui indikator yang dikembangkan dengan benar akan dapat membantu memandu pemilihan bahan ajar dengan metode pembelajaran dan alur pelaksanaan pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu merumuskan indikator. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Perumusan indikator pencapaian kompetensi yang cermat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, yaitu mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran yang dikembangkan hendaknya sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, dapat memberikan suatu gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif. Indikator pencapaian kompetensi yang menuntut kompetensi pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan dengan strategi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan oleh guru pasti bertujuan untuk menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang tepat disesuaikan dengan tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, yaitu merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Baik, adapun fungsi indikator adalah yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Artinya di sini bahwa pengembangan materi belajar harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Nah, di sini indikator dirumuskan, dirancangkan secara cermat
dan harus bisa memberi arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif dan yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, dan lingkungan. Nah, yang kedua, adapun fungsi dari indikator yaitu sebagai pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. Artinya di sini yaitu kegiatan pembelajaran itu perlu didesain atau dirancang. Nah, dalam mendesain kegiatan pembelajaran indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pedoman mengembangkan bahan ajar. Di sini, bahan ajar perlu dikembangkan oleh tenaga pendidik. Siapa itu tenaga pendidik? Yaitu guru, yang kegunaannya menunjang pencapaian kompetensi para peserta didik. Nah, untuk mencapai suatu bahan ajar yang efektif, harus sesuai dengan tuntutan indikator, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang terakhir, fungsi dari indikator yaitu sebagai pedoman merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Nah, pengembangan indikator penilaian ini harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan yang harus sesuai dengan tuntutan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang pengertian pembelajaran. Yang kita tahu, pengertian pembelajaran itu ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Dan juga pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah yang mengajar dilakukan oleh guru tersebut dan sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Pembelajaran di sini juga lebih menekankan pada bagaimana upaya guru untuk mendorong atau memfasilitasi siswa dalam belajar. Istilah pembelajaran agaknya berkaitan dengan istilah mengajar dalam 3 macam pengertian. Yang pertama, pengertian kuantitatif, yaitu mengajar berarti suatu proses transmisi pengetahuan. Yang kedua, pengertian institusional. Yang ketiga, pengertian kualitatif. Mengajar diartikan sebagai upaya membantu memudahkan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, beberapa ciri pembelajaran yang perlu diperhatikan guru yaitu ada 6. Yang pertama, mengaktifkan motivasi. Yang kedua, memberitahukan tujuan belajar tersebut. Yang ketiga, merancang kegiatan apa yang akan dilakukan, seperti metode apa yang akan dilakukan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang berpikir siswa supaya interaksi antara pengajar dan peserta didik dapat terjalin. Yang kelima, memberikan bantuan terbatas pada siswa tanpa memberikan jawaban final. Yang keenam, menghargai hasil kerja siswa dan memberikan umpan balik seperti mengevaluasi hasil belajar mereka. Demikian pembahasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan belajar. Dalam tujuan pembelajaran ini adalah dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu tersebut melakukan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan bukan hanya aspek kognitif tapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Nah, selanjutnya yaitu menurut Benjamin S. Bloom menggolongkan bentuk 3 tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 ranah, yaitu yang pertama yaitu ranah kognitif. Di dalam ranah kognitif ini berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, memecahkan masalah.
yang kedua yaitu ranah afektif. Dalam ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang ketiga ranah psikomotor, yaitu mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual dan motorik. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagian tujuan pembelajaran. Secara umum, tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, tujuan orientatif konseptual, di mana pada bagian ini tujuan utamanya agar siswa dapat mengetahui konsep-konsep penting yang tercakup dalam suatu bidang studi. Yang kedua, tujuan orientatif prosedural, di mana di sini agar siswa dapat belajar menampilkan prosedur-prosedur. Yang ketiga, tujuan orientatif teoritik, di mana agar siswa dapat memahami hubungan kausal penting yang tercakup dalam suatu bidang studi. Yang kedua itu tujuan pendukung, dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tujuan pendukung prasyarat, di mana tujuan pendukung yang menunjukkan apa yang harus diketahui oleh siswa agar dapat mempelajari tugas yang akan dilakukannya. Yang kedua itu tujuan pendukung konteks, di mana tujuan pendukung yang membantu menunjukkan konteks dari suatu tujuan tertentu dengan tujuan yang akan didukungnya. Nah, dari pembahasan kelompok kami tadi, yaitu tentang pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa indikator mempunyai peranan yang sangat penting dalam rancangan persiapan pembelajaran. Dan proses belajar yang baik harus direncanakan dengan baik pula. Pengembangan indikator yang baik akan mengukur KD dan K dan standar kompetensi yang dikehendaki oleh kurikulum di sekolah tertentu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.